Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Etalase Indonesia. Wah, senang sekali nih Ken, karena kali ini kita tidak hanya berdua saja nih. Iya, benar banget, kita udah bertiga dan tentunya pasti pada tahu dong kalau kita udah bertiga ditemani oleh pakar kesehatan, kita akan membahas seputar Kesehatan nih bersama dokter cantik yang ada di tengah-tengah kita, Dokter Pinky. Halo dok. Halo dok. Bagaimana nih dok kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan terlihat sangat-sangat bahagia sekali ya roman-romannya dokter nih, auranya aura-aura positive vibes banget nih. Karena pada kali ini dokter Pinky akan memberikan kita banyak sekali ilmu nih seputar kesehatan, apalagi ini penyakit yang cukup ramai juga nih di Kemenkes nih Benar Ken. banget, dan emang lagi booming banget ini tentang penyakitnya ini Eka dan dokter ya, karena baru-baru ini juga lagi viral juga di media sosial tentang penyakit polio nih, terutama pada anak-anak Eka. Bener banget sih, ya memang dulu waktu kecil kan ada kayak lagunya gitu, aku lupa pokoknya yang imunisasi biar enggak polio gitu. Dan aku tapi belum tahu jelas nih sebenarnya penyakit polio itu seperti apa sih dok, boleh dijelaskan? Baik, jadi penyakit polio itu merupakan penyakit menular ya. Penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio, nanti akibatnya akan kelumpuhan pada otot, seperti itu. Oh, jadi penyakit polio ini bisa menyebabkan lumpuh ya dok ya? Penyakit polio itu dapat menyebabkan lumpuh pada anak. Itu apa menyerangnya anak saja atau orang dewasa juga dok? Baik, sebenarnya pada penyakit polio itu menyerang ke semua usia, terutama anak-anak yang tidak diimunisasi polio, apalagi anak di bawah kurang dari 5 tahun. Jadi karena tidak diimunisasi polio. Wah, pantes aja dok, kebetulan juga hari ini di sekolah mama tuh pada ada imunisasi. Oh iya, ya. pada kejar imunisasi ya? Pada kejar imunisasi. Ternyata penting sekali ya dok ya imunisasi polio itu ya? Penting, sangat penting. Apalagi sekarang ya, kalau di Indonesia itu sebenarnya polio sudah dieradikasi sejak 2014. Jadi di Indonesia itu sudah dianggap bebas polio seperti itu. Namun terakhir ini 15 negara ya, 16 termasuk Indonesia, 16 termasuk Indonesia itu di Indonesia ditemukan satu kasus polio, terutama di Desa Manep, Kecamatan Pidi ya, Provinsi Aceh. Satu kasus pun polio itu dianggap KLB, kejadian luar biasa, seperti itu. Oke, kalau tadi dokter bilang ini kan disebabkan oleh virus ya. Iya. Nah mungkin boleh disebutkan nggak dok, ini virusnya kira-kira dari virus apa? Dan tadi kalau dokter bilang ini kan jadi suatu fenomena kejadian luar biasa ya, tadi dibilang. Nah berarti polio ini menjadi penyakit yang krusial banget ya dok ya? Iya benar, sangat mematikan karena komplikasinya nanti bisa mematikan. Jadi kalau pada virus polio ini dia ada 3 serotip ya, penyebabnya ada 3 tipe, nanti tergantung dicek oleh laboratorium kena tipe yang mana. Kalau yang ditemukan di Aceh itu tipe 2, padahal di Indonesia tipe 2 itu udah dieradikasi. Jadi terakhir kan di Aceh ya, pada Oktober tanggal 6 ditemukannya. 2018 itu pernah di Papua, tapi kalau di Papua ini yang tipe 1 dan 3 seperti itu. Nah, di Indonesia vaksin polio yang tetes itu hanya mengandung serotip 1 dan 3. Tidak ada serotip 2-nya, tidak ada tipe 2-nya. Padahal yang di Aceh ditemukan yang tipe 2 seperti itu. Makanya Kemenkes lagi booming banget ya. Satu pasien pun dianggap kejadian luar biasa. Aduh, ini mirip sama COVID ya kalau gitu kasusnya waktu awal-awal, karena memang belum ada vaksinnya kalau waktu itu ya mungkin ya. Betul, apalagi ini sama-sama penyebabnya adalah virus nih. Tapi dok kalau boleh tahu nih, perbedaan antara polio tingkat 1, 2, 3 itu perbedaannya seperti apa dok? Perbedaannya, kalau perbedaannya dibedakan nanti berdasarkan di laboratoriumnya ya. Untuk gejalanya sih sama saja ya, gejalanya itu diawali oleh demam seperti pada kasus yang di Aceh ya. Seperti pada kasus yang di Aceh itu pada tanggal 6 Oktober itu anak mulai demam, batuk, pilek, tidak enak pada badan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober anak mulai badannya lemes, lumpuh kakinya. Kemudian pada tanggal 18 Oktober anak dibawa ke rumah sakit di RSUD Provinsi Aceh ya. Kemudian diambil spesimen, dikirim ke laboratorium provinsi, lanjut ke laboratorium Jakarta.
Kemudian pada tanggal 7 November terkonfirmasi PCR-nya mengandung serotype tipe 2 polio. Kemudian dikirim lagi ke laboratorium nasional yang khusus polio ya. Pada tanggal 10 terkonfirmasi bahwasannya anak tersebut mengidap tipe 2 virus polio, seperti itu. Bahkan gejala-gejalanya pun itu sangat panjang ya dok ya. Gejalanya diawali batuk pilek, biasanya demam, batuk pilek, tidak enak badan, lama-lama akan lumpuh ya, otot-ototnya akan lumpuh, dia kan menyerang pada saraf perifer ya. Kemudian ototnya akan lumpuh, biasanya pada kaki terutama, lama-kelamaan bisa otot pernafasannya yang lumpuh. Kemudian bisa henti nafas gitu, atau otot telannya dapat lumpuh sehingga tidak bisa menelan, seperti itu yang berujung akan kematian. Makanya ini polio ini lumayan menyeramkan ya, sangat menyeramkan. Iya, karena kasus satu anak yang terserang polio ya, 200 anak lainnya itu sudah terinfeksi. Gitu. Itu kan penularannya melalui fekal oral ya. Fekal tuh dari mulut, fekal itu dari bawah ya, dari anus, dari feses, kemudian dari oral tuh dari makanan. Jadi bisa sangat menular karena dari oral, bisa terkena percikan, dari oral ya, atau makan berbarengan. Kalau dari fekalnya itu anak-anak yang sedang bermain di tepi sungai, biasanya kan masih ada tuh orang yang pup di sungai. Itu kan tidak ada sapi tank ya, jadi anaknya terinfeksi dari tepi sungai itu gitu. Berarti penyebarannya lewat buang air ya dok ya, dan makan berbarengan, kayak semisal kalau terkena penyakit tipes kan tidak boleh makan berbarengan jadi ya. fekal oral, karena virusnya ini sendiri dia akan berkembang biak di dalam saluran pencernaan. Seperti itu. Oke dok, kalau tadi dokter udah ngejelasin tentang virus-virusnya nih. Nah kira-kira penyebabnya tuh emang tunggal karena virus aja atau faktor eksternal dari pengaruh makanan? Karena kalau yang aku lihat ya dok, yang sependek pengetahuan aku juga, polio ini kasusnya anak-anak, terutama untuk anak-anak itu badannya jadi mengerut atau mengecil, itu mirip sama kekurangan gizi atau gizi buruk dok. Ini gimana? Jadi emang penyebab polio itu emang dari virus polionya sendiri. Jadi tadi kan penularannya melalui fekal oral ya. Kalau misalkan kita juga bisa nih, misalkan kita makan yang makanan itu tidak ditutup ya, kan bisa dihinggap laler juga ya. Laler itu mana tahu dia habis dari tepi sungai, terus kena makanan kita juga bisa. Jadi emang murni penyebabnya adalah virus polio yang penyebarannya melalui fekal oral, seperti itu. Kalau dibedakan dari gizi buruk, kalau pada pasien gizi buruk itu dia masih pasiennya emang kekuatan, emang tampak kecil, tapi kekuatan dia motoriknya kalau dihitung nilainya 5 itu kuat gitu. Tapi kalau pada polio itu udah lemah, tidak bisa jalan. Gitu, tidak bisa jalan sehingga lama-lama ototnya sudah tidak bisa berfungsi, ya berakibat kematian. Berarti menyerang seluruh syaraf bagian tubuh ya dok ya? Iya, saraf perifer, dia menyerangnya ke saraf perifer kornu anteriornya. Kalau di medisnya ya, menyerang ke kornu anterior, saraf perifer, seperti itu. Aduh, sangat-sangat ngeri dan berbahaya banget ya. Oke dok, kan kalau kayak COVID nih kan jangkanya 14 hari ya dok. Tapi kalau untuk polio sendiri ini, tadi yang dokter sampaikan mulai dari batuk pilek, dari tanggal per tanggalnya itu berapa lama sih dok kalau dari polio sendiri? Kisaran 7 sampai 21 hari ya, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. 7 sampai 21 hari bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi itu ada obatnya nggak dok kalau untuk polio itu? Polio itu tidak ada obatnya, hanya vaksin polio. Hanya vaksin saja? Iya, hanya vaksin polio dan perilaku hidup bersih dan sehat, hanya itu saja, tidak ada obatnya. Kalau misalkan sudah terkena polio, ya kita hanya bisa memaksimalkan otot kita dengan cara kita fisioterapi, memaksimalkan otot kita. Karena udah tidak ada obatnya lagi, kecuali vaksin polio, perilaku hidup sehat dan bersih, dan tadi memaksimalkan masa otot kita dengan fisioterapi. Oke, berarti ada cara terkhusus nggak sih dok untuk pengobatan selain yang tadi dokter sebutkan dari penderita penyakit polio ini? Tidak ada, hanya itu. Perilaku hidup sehat dan bersih itu sangat penting ya. Cuci tangan sebelum makan, karena kan kita tidak tahu ya tangan kita habis menyentuh apa gitu ya. Kemudian makan-makan yang
ditudung ya, maksudnya makan makanan yang ditutup, yang lalat tidak bisa masuk, karena kita tidak tahu lalat kan larinya kemana saja, bisa dari sungai atau dari mana saja. Kemudian itu sih yang penting, perilaku hidup sehat dan bersih. Kita kalau BAB harus pada tempatnya, tidak boleh di sungai, yang harus ada sapi tanknya ya. Itu yang terutama, karena kan tadi penularannya melalui fekal ya, fekal dan oral. Kemudian kalau misalkan belum imunisasi polio, kejar imunisasi polio ya, karena kita tahu imunisasi polio itu bersamaan dengan DPT. Imunisasi polio itu ada dua ya, yang pertama yang tetes itu pada bulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dilanjut oleh suntik IPV namanya, suntikan itu pada bulan keempat. Berbarengan dengan tetes yang keempat terakhir, baru nanti ada boosternya polio. Itu harus dan wajib. Jadi harus wajib imunisasi dasar biar tidak terkena penyakit polio dan penyakit yang lain seperti itu. Kan banyak ya orang yang anti vaksin. Iya, karena kalau misalkan kita sudah imunisasi polio nih, semisal ada anak yang terkena polio gitu ya, tubuh kita kan sudah mengenali virus polio, jadi tubuh kita bisa eradikasi, jadi kita bisa kebal terhadap polio tersebut. Kalau kita belum pernah kena vaksin polio, ya bisa jadi kita kena gitu. Kalau kita udah vaksin kan kita udah terlindungi, udah kebal akan virus tersebut. Oke dok, kalau tadi aku dengar penjelasan dari dokter nih, bisa kita tarik kesimpulan bahwa polio ini menjadi salah satu penyakit yang krusial banget dan darurat banget gitu ya. Kalau tadi menyebabkan kelumpuhan bahkan hingga kematian. Nah, apakah ada potensi untuk sembuh nih dok pasien yang mengidap atau terkena polio ini? Tidak bisa sembuh, kita hanya memaksimalkan masa otot kita saja, tidak bisa sembuh polio itu. Kalau sudah lumpuh, ya lumpuh, tidak bisa jalan. Hanya bisa ya tadi fisioterapi untuk memaksimalkan masa otot kita. Seperti di Aceh, nanti di Aceh itu kan ditemukan 1 KLB ya. Kemudian dari Kemenkes tanggal 28 Oktober mereka akan kejar imunisasi polio. Jadi nanti ada 2 sesi imunisasi, yang awal pada tanggal 28 November ya, bukan Oktober, 28 November, kemudian dilanjutkan ke Desember. Targetnya adalah anak-anak yang kurang dari 13 tahun. Jadi nanti dicari anak-anak yang kurang dari 13 tahun, ada tidak di screening ya pernah vaksin polio atau tidak, nanti dikejar imunisasi polio tadi. Oke, kalau untuk imunisasi atau vaksinnya sendiri ini ada batasan atau periodenya nggak sih dok? Harus dari umur berapa atau kapan gitu? Iya, kalau belum imunisasi harus diimunisasi. Tapi kalau berdasarkan dari imunisasi dasar anak, seperti tadi yang saya sampaikan, imunisasi polio itu pada pada 1 bulan awal lahir ya, 1 bulan hingga 4 bulan. Tapi 1 sampai 4 bulan itu yang polio tetes. Kemudian dilanjutkan pada bulan keempat, anak usia 4 bulan dilanjutkan yang suntik, yang IPV gitu. Karena kita tahu yang polio tetes tadi hanya mengandung 2 serotip ya, serotip 1 dan 3 gitu. Kalau pada IPV ada serotip 2-nya, seperti itu. Wah, oke nih dok, karena kita sudah mengetahui banyak sekali tentang penyakit polio ini, nah bagaimana nih dok cara kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit polio? Mencegah ya, mencegahnya harus vaksinasi polio, itu paling penting. Yang kedua PHBS, hanya itu saja, tidak ada pencegahan lain selain 2 itu. Berarti nanti dari Kemenkes juga akan ada tahap-tahap buat vaksin dan imunisasi polio ya dok? Iya, di Aceh dari Kemenkes sudah punya jadwal ya. Tanggal 28 November nanti di Aceh akan diselenggarakan imunisasi itu ada 2 sesi, tanggal 28 November dan Desember, saya lupa tanggalnya kalau yang Desember. Ada imunisasi buat kejar polionya. Wah, berarti kita juga harus memantau nih ya jadwal vaksin yang memang dilaksanakan oleh pemerintah nih untuk kesehatan kita, karena aduh kalau mendengar penjelasan dari Dokter Pinky ini sangat-sangat berbahaya jadi sekali. khawatir juga jadi ya, khawatir jadi juga ya. Benar, tapi mungkin selain vaksin juga Eka, kita harus tetap menjaga kebersihan yang tadi dokter udah sampaikan ya. Pola hidup bersih dan sehat ya. Oke, terakhir nih dok, apa yang ingin dokter sampaikan untuk pemirsa di rumah? Iya, karena kita tahu ya kalau misalkan anak itu adalah aset negara, para bapak-bapak, ibu-ibu, moms di rumah harus vaksin sesuai dengan IDAI ya,
sesuai dengan anjuran dokter. Penting imunisasi dasar itu penting, jangan anti imunisasi karena jika kita sudah diimunisasi kita punya kekebalan pada tubuh seperti itu. Jadi pesan saya, satu, karena anak merupakan aset negara, sebisa mungkin kita harus imunisasi dasar karena kalau misalkan kita tidak imunisasi polio, anak bisa terkena polio, kelumpuhan, tidak bisa jalan, kemudian bisa henti nafas, sulit menelan, dan komplikasinya akan kematian seperti itu. Itu pesan saya. Dan perilaku hidup sehat dan bersih. Betul. Karena tadi ya dari polio aja komplikasinya bisa ke kematian. Jadi kita harus benar-benar menaati apa yang pemerintah anjurkan ya. Dasar, betul sekali. Oke, Dokter Pinky, terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Ini sangat bermanfaat sekali sih, Dok. Kayak Eka sendiri pun ternyata polio tuh sangat berbahaya sangat berbahaya. Bahkan sampai Kemenkes saja ini kejadian yang luar biasa. Karena gitu. Sudah dieradikasi, sudah dianggap tidak ada sejak 2014. Indonesia kan sudah dapat sertifikasi bebas polio ya sejak 2014. Kemudian dari WHO juga targetnya 2026 itu sudah bebas polio semuanya. Malah sekarang ditemukan 1 pasien, makanya dianggap kejadian yang sangat luar biasa. Wah, semoga kita semua pemirsa dalam kesehatan ya. Jangan lupa tadi apa yang telah disarankan oleh pemerintah dan dianjurkan oleh Dokter Pinky untuk melakukan imunisasi dan vaksin dan menjaga pola hidup sehat harus benar-benar kita terapkan agar kita tidak terjangkit penyakit polio benar tadi. banget. Harus waspada lebih dini, jangan sampai udah terserang duluan baru beraksi gitu, baru action gitu. Harus mencegah sekali. Oke, pemirsa, kita harus jeda dulu karena setelah ini kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi tetap di Etalase Indonesia. Makasih banyak, Dok. Terima kasih banyak.